Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau ada hari di mana kami boleh bersama-sama bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Setelah sepekan lamanya kami boleh melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami, dan segala apa yang kami lakukan, berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, usaha, pekerjaan kami boleh lakukan itu. Dan hari ini ya Tuhan, hari yang telah Tuhan khususkan untuk kami bisa bertemu dengan Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar memiliki hati yang haus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan hati yang demikianlah kami bisa fokus dan mendengarkan firman ini dengan seksama ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus juga boleh bekerja di dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik, dan Roh Kudus bekerja sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mendatangkan perubahan, mendatangkan pengertian yang baru tentang firman ya Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu yang terbatas ini, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, sehingga apa yang hamba-Mu persiapkan dan apa yang hamba-Mu sampaikan ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama bertemu dengan Tuhan, menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekarang kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bulan ini adalah bulan reformasi. Dan kita akan mengambil satu tema, yaitu tulip. Tulip ini adalah 5 pokok Calvinisme. Dan secara bertahap kita akan membahas akronim itu. Dan hari ini kita bahas yang T-nya, itu ya total depravity. Mari sama-sama kita buka di dalam Efesus pasal 2, ayat 1 sampai 2. Efesus pasal 2, ayat 1 sampai 2, kita baca bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2 kita baca bersama-sama. Jika sudah mendapatkannya kita akan baca bersama-sama 3, iya. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara. Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya pernah mendengar celutukan dari teman-teman yang tidak seiman, secara khusus waktu saya masih SMA. Dia berkata begini, kamu itu kenapa sih jadi Kristen Protestan? Kenapa kamu nggak kembali ke Katolik aja sih? Bukannya kalian tuh asalnya dari Katolik semuanya kan sebelum ada Protestan? Kamu tahu nggak, Protestan itu dari kata protes loh. Kalian tuh berarti orang Protestan itu orang yang suka protes. Kamu nggak malu apa jadi orang Kristen Protestan? Dosa loh ya protes-protes itu, udah kembali aja ke Katolik. Ini yang ngomong bukan dari kalangan Protestan atau dari kalangan Katolik Bapak Ibu. Dia nggak percaya Yesus, tapi dia melihat dan mempertanyakan kenapa sih kalian itu harus terbagi dua. Ada Katolik, ada Protestan. Dan dia mengklaim bahwa kalau kalian yang memisahkan diri, dan apalagi kita dinamakan Protestan, protes gitu ya. Berarti seolah-olah karena ada perbedaan itu kita ini yang Protestan itu yang salah. Karena tukang protes. Identik dengan suka perpecahan, suka berantem. Nah saya pikir mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar celutukan-celutukan seperti ini. Ih Protestan, tukang protes gitu ya. Dan akhirnya adalah orang-orang Kristen Protestan ini ya memang suka protes karena memisahkan diri dari Katolik. Berarti lu yang salah, lu memisahkan diri dari ajaran yang benar. Tapi Bapak Ibu, celetukan-celetukan seperti itu muncul dari ketidaktahuan mereka akan parahnya Katolik saat itu. Separah apa kekristenan itu, akhirnya itu yang membuat ada satu gerakan yang mendobrak kebiasaan yang ada saat itu. Dan saya rasa saya perlu paparkan sedikit supaya kita tahu kenapa saat itu perlu ada gerakan protes ini. Dan separah apa gereja Katolik Roma saat itu. Yang pertama adalah khususnya yang ditentang oleh Martin Luther ya.
Reformasi itu diadakan itu pada tanggal atau diperingati pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Seorang yang bernama Martin Luther itu menempelkan ada 95 dalil di gereja Wittenberg di Jerman. Dan saat itu dialah orang yang, ya sebenarnya sudah ada sebelum-sebelumnya, tapi dia yang paling fasih saat itu dan dia menempelkan itu. Apa yang dia tentang? Ada beberapa yang dia tentang, banyak sebenarnya ya, 95 itu, tapi ada yang terbesar. Yang pertama itu adalah surat indulgensia, Bapak Ibu. Apa itu surat indulgensia? Jadi pada saat itu Bapak Ibu, gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus Leo yang ke-10, itu dia menjual surat pengampunan dosa. Yang disebut dengan surat indulgensia. Bayangin Bapak Ibu, ada yang tahu surat ini apa ya? Jadi kalau kita mau dihapus dosanya, lu harus beli surat ini. Dan sebagaimana yang kita tahu kalau orang Katolik itu percaya ada dunia purgatori ya. Jadi orang kalau mati, orang yang percaya ke Kristus ya ini khususnya, orang kalau sudah mati itu nggak langsung ke sorga. Karena apa? Mereka percaya bahwa ada dosa yang belum sempat mereka minta ampun sama Tuhan, sehingga harus lu disucikan dulu nih di api sebelum masuk sorga. Nah, surat indulgensia ini juga boleh dibeli orang yang masih hidup supaya orang-orang yang mati, keluarga kita, itu juga durasi mereka di dunia purgatori itu bisa berkurang. Sehingga mereka nggak lama-lama tersiksa di dunia purgatori. Jadi dunia purgatori itu semi neraka sebenarnya. Ada api, disucikan dulu sebelum lu masuk di surga. Jadi durasi kita berada di dunia purgatori itu ditentukan berapa banyak dosa selama kita hidup di dunia ini yang belum sempat diampuni, kita minta ampun sama Tuhan. Kemudian durasi kita di dunia purgatori itu juga bergantung dengan doa-doa orang yang masih hidup. Makanya orang Katolik tuh masih bisa mendoakan orang yang mati. Kemudian ditentukan juga bagaimana kamu beli surat indulgensia ini. Jadi surat indulgensia ini tidak hanya untuk orang yang hidup, yang mau diampuni dosanya, tapi juga mereka yang sudah meninggal itu bisa diampuni dosanya. Bapak Ibu, kalau yang kita saat ini mendengar hal ini pasti aneh. Ih kok gitu amat sih? Tapi nggak aneh zaman itu Bapak Ibu. Ini merupakan suatu kebenaran yang semua orang gereja Katolik Roma itu menerima dan melakukan ini. Bapak Ibu bayangkan, kalau nggak pernah ada protes-protes yang diadakan oleh Martin Luther, apa yang terjadi? Sampai sekarang mungkin kita masih beli surat indulgensia itu. Sampai sekarang mungkin kita masih percaya, oh kalau gitu ada dunia purgatori. Sampai sekarang kita masih percaya darah Kristus sudah cukup untuk menghapus dosa-dosa kita. Harus beli surat indulgensia itu. Padahal ini suatu kebenaran yang dipaparkan di dalam Alkitab, dan itu yang diberikan atau ditentang oleh Martin Luther, bahwa pengampunan itu semata-mata hanya anugerah Tuhan, nggak perlu lu beli-beli surat indulgensia itu. Dan hasil dari penjualan surat indulgensia itu apa? Masuk ke kantong para paus dan para uskup. Hal kedua yang ditentang oleh Martin Luther itu keduniawian para pemimpin gereja pada saat itu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa paus itu tidak hanya sekedar pemimpin gereja. Jadi bukan seperti kayak sekarang ya, kayak misalnya ada ketua PGI, kita pun nggak tahu tuh orangnya siapa gitu ya. Tapi saat itu paus itu tidak hanya sekedar pemimpin gereja, tapi dia penguasa politik. Dan zaman Martin Luther itu ada seorang paus yang memerintah, namanya Paus Alexander VI. Itu paus yang terkenal sangat jahat sekali. Kenapa? Dia hidup dengan beberapa wanita simpanan. Kira-kira itu ada, ya nggak tahu beberapa lah ya. Dan dia punya anak dari wanita simpanannya itu 10 anak Bapak Ibu. Dan dia mengaku itu terus terang di depan orang-orang percaya. Dan di dalam pemerintahannya itu anaknya, anak haramnya itu yang berusia 17 tahun itu dijadikan kardinal. Dan salah satu kardinal-kardinal yang ada itu adalah saudara laki-laki dari perempuan simpanannya itu. Bayangkan Bapak Ibu. Dan rata-rata uskup dan uskup, paus, itu para bishop itu hidup di dalam keduniawian, kemewahan, pesta pora. Dan itu semua diterima oleh orang-orang Kristen pada saat itu, orang-orang Katolik. Seluruh jajaran kepausan saat itu sangat terkenal hidup di dalam keduniawian. Dan ini ditentang oleh Martin Luther. Masakan pemimpin gereja seperti itu? Bayangkan Bapak Ibu kalau nggak pernah ada protes, apa yang terjadi? Kita mungkin sampai saat ini bisa lihat mungkin contoh Henry punya
punya simpanan 10 orang, ada anak haramnya mungkin ya. Dan kita terima-terima aja. Ya saya nggak enak kan kasih bilang pendeta lain ya, suami sendiri aja lah ya. Dia nggak bakalan marah gitu. Kok kamu kali yang seneng ya kok. Bayangkan Bapak Ibu, kalau nggak ada protes saat itu, kalau nggak ada seorang Martin Luther yang berani maju, apa yang terjadi kepada gereja Tuhan? Yang ketiga Bapak Ibu, saat itu orang awam tidak tahu Alkitab. Alkitab itu cuma ada dalam bahasa Latin dan bahasa asli. Orang-orang yang belajar Alkitab itu cuma orang-orang terpelajar. Makanya Martin Luther, John Calvin itu orang-orang kaya sebenarnya mereka itu. Orang-orang terpandang. Martin Luther itu papanya kalau nggak salah pengacara ya. Dan orang-orang yang terpandang, orang-orang yang kaya itulah yang sanggup untuk belajar Alkitab. Karena mereka disekolahkan, sekolah Latin. Dan kalau orang-orang rakyat jelata nggak akan mungkin bisa baca Bapak Ibu. Nggak akan mungkin bisa baca. Jadi mereka apa yang Paus dekretkan, itu mereka akan percaya, oh iya itu firman Tuhan. Jadi apa yang Paus keluarkan itu setara dengan Alkitab. Dan ini yang ditentang oleh Martin Luther, nggak bisa begitu. Jemaat, orang awam juga harus belajar Alkitab supaya kita tahu, oh ini ajarannya. Dan pada saat itu ketika Martin Luther ini menempelkan 95 dalil itu di dalam bahasa Jerman, dia orang Jerman. Dan ketika semua ada orang-orang Katolik itu yang membaca, orang-orang Kristen ya yang membaca, mereka baru tahu, oh ternyata seperti itu. Dan mulailah Martin Luther itu membuka kelas-kelas gitu ya, kelas-kelas untuk orang awam belajar. Alkitab juga mulai diterjemahkan dalam banyak bahasa, dan mulai saat itu orang awam jadi melek teologi. Ya. Dan gerakan ini semakin menyebar luas, semakin banyak orang yang tahu tentang teologi dan mereka berani menentang kepausan saat itu. Bapak Ibu, saya waktu baca kisah Martin Luther ini saya terharu, gila ya, saya bilang luar biasa nih orang, berani banget gitu ya. Dan saya kembali lagi ingat kembali ke perkataan teman saya ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Martin Luther nggak protes saat itu, apa yang terjadi? Kita akan tetap buta Alkitab sampai saat ini. Kita mungkin akan masih beli-beli surat indulgensia untuk engkong kita yang udah meninggal, untuk opa oma kita yang udah meninggal, untuk kakek buyut kita, keluarga yang kita kasih. Kita masih beli surat itu supaya mereka tidak dihukum di dunia purgatori itu. Tapi Bapak Ibu, perjalanan Martin Luther itu nggak sampai di situ saja, itu baru permulaan. Martin Luther mendapat somasi keras dari keuskupan pada saat itu. Dia disuruh menarik kembali semua pengajaran-pengajarannya, tutup, bakar semua itu. Tapi dia berani menentang Paus. Dia bilang begini, ini perkataan yang sangat terkenal sekali ya. Dia bilang begini, seorang awam bersenjatakan Alkitab lebih berotoritas ketimbang Paus dan semua konsilinya. Bayangin Bapak Ibu. Dia bilang, kita orang awam ini, itu pada saat itu orang awam itu, lu gak tahu apa-apa tentang Alkitab. Pokoknya Paus ngomong apa lu harus percaya, setara dengan Alkitab. Tapi seorang Martin Luther berani mengatakan, kita orang awam, rakyat jelata, kalau sudah belajar Alkitab itu jauh lebih berotoritas ketimbang Paus dan semua konsilinya. Dan ketika waktu dia diadili oleh Paus, dia dengan sangat berani mengatakan seperti ini ya. Saya bacakan ya, mungkin agak kecil ya. Jadi saya bacakan. Saya menentang kalian dan mengatakan kepada kalian, jika bula itu dekret mereka ya, dekretnya para Paus ya. Bula ini memang dikeluarkan atas nama kalian, dan dengan sepengetahuan kalian, saya ingatkan kalian, dengan otoritas kuasa yang saya seperti halnya semua umat Kristen telah menerima melalui baptisan untuk bertobat dan menghentikan penghujatan yang demikian itu dengan segera. Jika kalian tidak melakukannya, ketahuilah bahwa saya bersama semua orang yang menyembah Kristus menganggap tahta Roma diduduki oleh iblis dan menjadi tahta antikristus, dan bahwa saya tidak akan lagi menaati atau bersatu dengannya, musuh Kristus yang utama dan mematikan. Jika kalian bertahan dalam kemarahan, saya serahkan kalian semua kepada iblis bersama-sama dengan bula dan dekret-dekret kalian ini sehingga tubuh kalian binasa, agar roh kalian diselamatkan pada hari Tuhan. Dalam nama Dia yang kalian aniaya, Yesus Kristus Tuhan kita. Bayangin Bapak Ibu, dia bilang tahta Roma itu tahta iblis. Ini gak main-main Bapak Ibu. Dan saya waktu baca ini benar-benar terharu. Bagaimana dia melawan Paus pada saat itu, artinya berani mati Bapak Ibu. Lu lawan Paus, lu berani mati. Dan akhirnya Martin Luther itu
secara hukum ditetapkan sebagai sesat, yang membuatnya terbuka bagi siapa saja untuk membunuhnya tanpa konsekuensi. Bayangin Bapak Ibu, Paus akhirnya memperbolehkan siapapun boleh bunuh tuh Martin Luther. Terserah. Dan dekret tersebut menyatakan bahwa doktrin Martin Luther itu adalah kumpulan dari ajaran-ajaran sesat dan dilarang di dalam kekaisaran. Sekali lagi Bapak Ibu, masihkah kita menganggap tindakan protes Martin Luther itu adalah tindakan yang salah? Apakah kita masih mengatakan bahwa ya Kristen Protestan itu tukang protes-protes? Tapi orang yang ngomong ini nggak tahu kisah di balik semua itu. Orang yang ngomong ini nggak tahu betapa parahnya kekristenan saat itu. Justru dari situlah saya percaya Roh Kudus bekerja untuk kembali memurnikan ajaran gereja. Dan dari situlah mulai muncul gerakan-gerakan reformasi. Salah satunya adalah John Calvin, di mana kita kiblatnya ke sini. Nah, perlu saya jelaskan sedikit ya tentang Martin Luther dan John Calvin. Bapak Ibu, walaupun Martin Luther itu mempelopori gereja-gereja, mempelopori gerakan reformasi gereja, ya. Jadi bapak reformator gereja itu banyak ya, Martin Luther, John Calvin, Zwingli. Tapi gereja aliran Lutheran itu bukan gereja reform, ya. Jadi kalau gereja aliran Lutheran itu namanya gereja Lutheran. Nah, tapi kalau John Calvin atau aliran gereja Calvinis yang kiblatnya ke ajaran John Calvin itu baru dinamakan gereja reform, ya. Jadi mengerti ya, gereja Lutheran itu bukan gereja reform. Ya, sekalipun memang Luther itu adalah bapak reformator gereja dan juga termasuk John Calvin, tapi gereja reform itu adalah gereja Calvinis, ya. Gereja Calvinis. Apa perbedaannya saya sudah pernah jelaskan ya, jadi saya nggak perlu jelaskan lagi. Nah, jadi beda ya. Nah Bapak Ibu, pengajaran John Calvin ini, kalau kita bilang 5 pokok Calvinisme ya, TULIP, T-U-L-I-P ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu, yang pertama adalah itu bukan hanya 5 pokok sebenarnya John Calvin ini. Ada ratusan pokok pengajarannya. Ya. Lalu kenapa hanya 5 yang kita bahas? Karena kebetulan ini memang menyangkut doktrin keselamatan. TULIP ini dirumuskan karena waktu itu menentang ajaran Armenian. Yang kedua adalah ini bukan ajaran baru Bapak Ibu, ini ajaran yang memang dari firman Tuhan. Semboyan dari gerakan reformasi itu adalah back to the Bible. Ya, kembali lagi ke Alkitab. Semua orang harus belajar Alkitab supaya tahu bahwa mana ajaran yang benar, mana yang enggak. Ya. Kemudian adalah kenapa kita namanya Calvinisme sih? Kenapa bukan Henprinisme gitu ya atau Bertanisme? Kenapa Calvinisme? Ya, kenapa kayaknya jadi kayak menjunjung tinggi Calvin ya, John Calvin. Bukan ya. Jadi maksudnya itu bukan karena John Calvin satu-satunya Bapak Ibu, ya, tapi karena gereja tuh hening. Tidak pernah ada yang berani untuk melawan. Dan John Calvin, Martin Luther itu adalah orang-orang yang paling fasih dan sistematis di dalam menjabarkan pengajaran-pengajaran yang benar. Dan secara khusus ini memang menentang atau melawan doktrin keselamatan dari aliran Armenian. Dan hari ini kita akan belajar pokok yang pertama yaitu total depravity atau kerusakan total. Yang menentang pemikiran kaum Armenian bahwa semua manusia itu sudah berdosa tapi masih bisa mencari Tuhan. Ya. Jadi orang Armenian itu percaya bahwa ya, manusia itu memang berdosa sih, tapi enggak rusak total, rusak sebagian, sehingga ada kapasitas di dalam dirinya bisa mencari Tuhan. Kemudian kaum Armenian juga percaya bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, mau dia orang percaya, mau dia orang pilihan, bukan pilihan, semua diberikan Roh Kudus. Nah, nanti masalah dia diselamatkan atau tidak, kalau dia merespon. Ya, ini beda sekali loh dengan doktrin Calvinis ya. Oke, dan yang pertama yang kita bahas adalah tentang bagaimana Calvin ini membahas tentang dosa, ya. Hal yang begitu mengenaskan terjadi di dalam manusia ketika ia jatuh dalam dosa adalah yang pertama, kematian rohani. Bapak Ibu, di dalam kitab Kejadian, sebelum manusia jatuh, itu Tuhan katakan kepada mereka ya, kepada Adam dan Hawa, pada saat engkau memakan buah ini, maka engkau apa? Akan mati. Bapak Ibu, kata mati di dalam Alkitab itu adalah artinya terpisah. Ya, mati secara rohani itu berarti kau terpisah dari Allah. Kita terpisah dari Allah. Nah, setelah mati rohani maka itu menyebabkan mati jasmani. Mati jasmani itu apa? Terpisah dari tubuh. Jiwa dan tubuh itu terpisah. Nah, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah mencari mereka Bapak Ibu.
Ya, setelah mereka jatuh dalam dosa apa? Tuhan berjalan-jalan dan mengatakan, Adam, di manakah engkau? Bapak Ibu pernah nggak terpikir kenapa sih Tuhan cari-cari Adam? Bukannya dia Allah Maha tahu? Bukannya harusnya dia itu sudah tahu kalau Adam itu jatuh dalam dosa? Kenapa sih dia harus repot-repot, Adam, kamu di mana? Ini Tuhan lagi bercanda apa bukan sih gitu ya? Lagi main petak umpet bukan sih? Tapi sebenarnya ini pertanyaan yang menyiratkan bahwa manusia itu sudah terpisah jauh dari Tuhan. Makanya di dalam Yesaya pasal 59 itu dikatakan gitu, sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, tetapi yang memisahkan kita dari Allah adalah dosa-dosa kita. Ini yang membuat seolah-olah itu Allah tuh sembunyi dari kita karena dosa. Kita mati secara rohani. Karena dosa Adam dan Hawa itu juga menyebabkan semua keturunannya juga ikut berdosa, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat 7 ya, dikatakan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Karena kematian rohani inilah membawa kita kepada total depravity atau kerusakan total. Nah, Bapak Ibu, apa itu kerusakan total? Sebenarnya kerusakan total itu yang pertama itu rusak total itu bukan rusak mutlak, ya. Maksudnya adalah bukan berarti semua kita tuh bejat moral sehingga tingkat yang paling tinggi, bukan ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti ini kerusakan total itu maksudnya adalah kita tuh sampai jahat, semua orang di dunia ini jahat sampai tingkat maksimal yang paling tinggi. Karena pada kenyataannya banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu apa maksudnya rusak total? Rusak total itu adalah kerusakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia. Jadi bukan tingkat intensitasnya tapi menyeluruh ya, tingkat menyeluruhnya. Semua lini-lini kehidupan manusia itu tidak ada yang tidak tercemar oleh dosa. Sekalipun perbuatan baik kita. El itu sudah bisa bohong ya. Nanti tiba-tiba dia datang sama papinya, "Papi, Mami suruh Dede minum Yakult." Gitu. Tapi papinya langsung tahu ini anak bohong. Ya. Kenapa? Karena pasti nggak pernah begitu. Pasti saya yang ambilin, saya kasih dia, gitu. Ya. Dan dia tahu kalau dia ambil sendiri pasti saya marah. Makanya dia minta papinya ambil supaya mamanya nggak marah gitu ya. Pinter ya? Nggak pernah loh saya ajarin loh. Dek, kamu bohong ya? Nggak pernah. Inisiatif kreatif gitu ya. Jadi jangan kaget Bapak Ibu, jangan kaget. Ini orang jahat banget. Lo dari sejak kecil kagak perlu diajarin bohong, bisa bohong sendiri dengan begitu kreatifnya. Gitu. Ya. Pasti saya bisa ambilin sama dia. Ya. Makanya papinya tahu itu dia bohong. Tapi walaupun kebohongan itu lucu, itu tetap bohong. Dan itu tetap hal yang menjijikan di hadapan Tuhan. Tapi bisa nggak El melakukan kebohongan yang jauh lebih buruk? Bisa. Itu ya. Tapi kebohongan itu sudah merupakan dosa di mata Tuhan. Sama sekali tidak ada kebaikan di dalam kebohongan itu dan itu jahat di mata Tuhan. Tapi kejahatan yang si El lakukan itu belum maksimal. Jadi maksudnya adalah kerusakan total ini bukan sampai maksimal semuanya, bukan ya. Tetapi semua lini-lini kehidupan manusia adalah sudah tercemar dosa. Sehingga di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 ini firman Tuhan yang mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang yang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu, jadi makanya jangan heran kalau anak-anak kita tiba-tiba berbuat dosa. Kita ini orang tua kan selalu salahkan, aduh ini gara-gara temennya nih, gara-gara lingkungannya buruk gitu ya. Walaupun memang betul ya, kadang-kadang ada yang seperti begitu. Dan ini juga waktu saya mempersiapkan ini, saya juga belajar untuk mengintrospeksi diri sebagai orang tua. Ya. Jangan selalu salahkan dikit-dikit gara-gara berteman sama si ini nih, gara-gara berteman sama si itu. Apalagi mungkin yang disalahkan hamba Tuhannya atau apa ya. Jangan tanya Bapak Ibu dia belajar dari mana, jangan tanya. Ya memang itu sudah naturnya. Kita udah mati secara rohani, semua lini-lini kehidupan kita dari sejak kita di dalam kandungan itu sudah berdosa Bapak Ibu. Sehingga nggak perlu diajarin berdosa, sudah bisa berdosa sendiri dengan cara yang sangat kreatif sekali. Tapi mungkin kita bertanya, tapi kan ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu baik loh contoh, mereka bahkan lebih baik dari orang Kristen. Itu saya pernah cerita ya di Jakarta itu ada sebuah yayasan dari non-Kristen. Itu mereka bangun rumah susun dibagikan secara gratis kepada orang yang tidak mampu. Kemudian ada
cuci ginjal gratis gitu, cuci darah gratis gitu ya, cuci darah gratis, itu free diberikan, seumur hidup diberikan. Terus itu gimana ceritanya, contoh untuk apa dong kita jadi orang Kristen begitu? Malah kadang-kadang kalau kita lihat orang Kristen tuh jauh lebih bobrok moralnya daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, inilah hal yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu, bahwa sekalipun semua aspek di dalam kehidupan manusia itu sudah tercemar, tapi itu bukan berarti mematikan kehendak kita, mematikan akal budi kita, tidak Bapak Ibu. Akal budi dan kehendak kita tuh masih berfungsi, sekalipun sudah tercemar oleh dosa. Kita masih diberikan istilahnya ya, kalau di dalam doktrin reform itu kita masih diberikan wahyu umum. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu memberikan matahari, hujan kepada orang baik dan orang jahat. Ya, jadi masih ada standar Tuhan atau pengetahuan tentang Tuhan yang masih ada di dalam diri manusia, sehingga manusia itu tidak terlalu brutal, gitu ya. Kemudian yang kedua, tapi ada masalah di dalam hal-hal rohani, ya, hal-hal rohani, bahwa akal budi atau kehendak itu tidak berfungsi itu karena dosa. Sehingga kebaikan apapun, akal budi kehendak kita itu sebaik apapun itu tidak akan pernah membawa kita kepada keselamatan. Sehingga kalau kita mengatakan ada orang percaya jauh lebih baik daripada orang percaya, ya benar, karena dia masih punya akal budi, dia masih punya kehendak, masih ada common grace, masih ada wahyu umum. Jadi jangan heran Bapak Ibu, tapi kebaikan itu tidak pernah membawa kepada keselamatan. Ya. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah hidup di dalam perhambaan dosa. Kalau tadi mati rohani Bapak Ibu, jadi semua kebaikan kita itu tidak pernah membawa kita kepada keselamatan. Yang kedua adalah hidup di dalam perhambaan dosa. Kalau di dalam Efesus pasal 2 ayat 1, itu dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran, atau lebih tepat terjemahannya, kamu dahulu sudah mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Apa artinya mati di dalam pelanggaran? Bapak Ibu, kalau kita bilang ada orang yang mati dalam narkoba, gitu ya, mati dalam narkoba, berarti sebelumnya dia hidup di dalam narkoba. Hidupnya sebelumnya adalah hidup yang gak pernah bisa lepas dari narkoba. Keinginannya pingin terus narkoba. Dia akan terus minta obat itu dan akhirnya dia overdosis. Dia gak bisa hidup tanpa narkoba. Tubuhnya itu sudah adiktif, ya, sudah kecanduan akan narkoba. Tubuhnya itu minta terus narkoba sehingga dia mati di dalam narkoba itu. Jadi kalau dibilang mati karena pelanggaran-pelanggaran atau mati di dalam pelanggaran, artinya kita hidup sebelumnya itu hidup terus di dalam dosa. Sehingga kita tuh mati pun di dalam dosa. Tubuh kita ini sudah adiktif dengan dosa, sudah kecanduan dengan dosa. Kita nggak bisa hidup tanpa berbuat dosa. Itu keadaan kita Bapak Ibu. Kecenderungan kita adalah terus berbuat dosa. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bapak Ibu, kita ini semua hamba dosa. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita belum mengenal Tuhan, kita ini semua adalah hamba dosa. Kalau Martin Luther katakan, kita itu seperti keledai ya, seperti kuda. Tergantung siapa pengendaranya. Kalau Tuhan pengendaranya, maka kita akan hidup di dalam kebenaran. Tetapi kalau setan yang mengendarai kita, maka kita akan terus melakukan dosa. Hidup kita ini ditunggangi oleh siapa Bapak Ibu? Jadi jangan pernah pikir, aku yang penting baik, gak melakukan dosa, gak mabuk, gak selingkuh, gak nonton pornografi, hidup baik-baik, kerja baik-baik, sudah cukup, apalagi. Pola pikir itu pun adalah pola pikir yang sudah ditunggangi oleh setan Bapak Ibu. Bapak Ibu, seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant, dia pernah bilang begini. Seringkali orang berpikir ya bahwa kalau kita bebas itu adalah bebas melakukan apa saja yang kita mau, ya. Kita adalah orang bebas. Bebas itu apa? Kita bebas melakukan apa yang kita mau. Tapi menurut Immanuel Kant itu bukan bebas, justru itu perhambaan. Loh kok bisa? Bukannya kebebasan itu kita bebas melakukan apa yang kita mau, ya. Immanuel Kant bilang begini,
kebebasan itu adalah ketika kita dapat mengatakan tidak kepada kehendak kita. Ya. Kita yang terbiasa sama rokok gitu ya, lalu pengen rokok. Setiap kali kita pengen ngerokok, kita ngerokok. Setiap kali muncul keinginan itu, kita merokok. Pertanyaannya, itu dinamakan bebas bukan? Ya saya kan bebas, saya mau apa aja, saya mau ngerokok kapan saja kan saya bebas gitu. Bapak Ibu, itu bukan bebas, tapi itu sedang berada di dalam perhambaan rokok. Karena ketika keinginan kita pengen ngerokok, kita ngerokok. Kita diperbudak oleh rokok. Tapi bagi kita yang pengen merokok dan kita bisa mengatakan, enggak, aku enggak mau merokok. Itu yang dinamakan kebebasan. Saudara yang suka main game, setiap kali pengen main game, kalian buka handphone, laptop. Ya saya kan bebas, suka-suka saya lah. Saya sudah 17 tahun ke atas gitu ya. Saya sudah mandiri, saya bebas gitu ya. Suka-suka saya, itu kan yang dinamakan bebas. Itu bukan bebas Bapak Ibu. Itu sedang di bawah perhambaan game. Game itu menjadi tuan dan kita hambanya. Tapi bagi kita yang bebas, maka ketika muncul keinginan itu untuk bermain game, dan kita bisa mengatakan, enggak, aku enggak mau main game. Itu yang namanya bebas. Bapak Ibu, begitu juga dengan dosa. Ketika kita sudah tidak tertahankan dan pengen melakukan dosa dan kita harus melakukan itu yang dinamakan kita sedang diperhamba oleh dosa. Tapi kalau kita bisa mengatakan tidak untuk keinginan yang tidak tertahankan itu, maka itu yang dinamakan kita bebas dari kuasa dosa. Masalahnya Bapak Ibu, ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, manusia sudah jatuh di dalam dosa, keinginan kita adalah selalu berbuat dosa. Kemarin di Pasutri itu kami lagi bahas komunikasi ya. Jadi sebelum kejatuhan, manusia itu berkomunikasi dengan sangat indah. Benar ya? Waktu Adam melihat Hawa, apa yang dikatakan Adam? Apa Eko? Lupa. Emang ketahuan gak pernah muji istrinya nih ya. Dia mengatakan gini, ya. Inilah dia tulang dari Coba Bang Berkat coba bilang. Mana istrinya? Inilah dia apa? Lemak dari lemakku. Ya. Daging dari dagingku. Ya. Adam gak protes sama Tuhan, lah Tuhan ini kok jelek amat sih Hawa ini Tuhan. Udah gendut lagi gitu ya, jangan-jangan Tuhan ambil tulang rusuk itu keikut sama lemak perutnya. Gantilah Tuhan, gue gak suka ini. Gak ada loh Adam ngomong kayak gitu. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wih keren bener ya. Pak Henry gak pernah loh ngomong kayak gitu. Kode lagi ya. Tapi apa yang terjadi ketika Adam jatuh dalam dosa? Dia bilang gini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah dia yang memberikan buah itu kepadaku. Bayangin ya, ini perkataan Adam tuh langsung menyalahkan dua pribadi sekaligus. Pertama Tuhan, dia salahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu loh, jadi seolah-olah perempuan yang kau kasih sama saya itu loh yang salah gitu loh. Seolah-olah nyalahin Tuhan, kenapa lu juga lu kasih perempuan ini? Sebelumnya, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari daging. Sekarang salahin Tuhan, perempuan yang kau kasih di sama saya itu loh yang salah. Yang kedua dia salahkan Hawa. Padahal sebelumnya inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Enggak ada loh yang ngajarin Adam mempersalahkan Tuhan dan mempersalahkan Hawa saat itu. Tapi itu dia bisa lakukan. Kenapa? Karena langsung mati rohani Bapak Ibu. Ya, langsung kita diperhamba oleh dosa. Kita nggak bisa mengatakan tidak kepada dosa. Dan itulah yang terjadi. Dan yang ketiga adalah menjadi anak-anak durhaka, menjadi orang-orang yang di objek murka Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, iblis itu sudah memperdaya manusia itu begitu luar biasa. Ya, iblis itu udah memperdaya manusia luar biasa dan dia menjanjikan kepada Adam dan Hawa waktu itu, kau akan sama seperti Allah. Ya. Dan Allah mengatakan, pada waktu engkau makan buah itu, kau akan mati. Tapi justru manusia itu lebih memilih perkataan iblis, bukan perkataan penciptanya. Dan apa yang dikatakan itu,
terjadi? Tidak. Boro-boro dia sama seperti Allah. Yang ada adalah dia mati rohani, langsung menjauh daripada Tuhan, diperhamba oleh dosa. Dan yang ketiga adalah dia menjadi anak-anak yang durhaka. Dan memang itu job desk iblis, Bapak Ibu. Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan, iblis adalah pendusta, bapa segala dusta. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Sebelum dia bertobat, dia penjarakan semua orang Kristen, dia aniaya, dia bunuh semua orang Kristen. Semakin banyak dia bunuh, semakin puji Tuhan, haleluya. Ya, saya pikir kalau dia lagi nge-vlog gitu ya, si Paulus ini, Saulus ya, sebelum dia jadi Paulus, mungkin dia sudah bikin tutorial membunuh orang Kristen dengan sadis gitu ya. Atau mungkin tips menjadi orang Yahudi yang memperkenankan hati Tuhan, aka semakin banyak membunuh, semakin puji Tuhan. Mungkin dia bikin begitu, Bapak Ibu. Karena pada saat itu menurut dia itulah yang benar. Dan iblis memakai cara seperti itu dengan sangat halus sekali, Bapak Ibu. Begitu menipunya iblis sehingga membuat kita berpikir bahwa kita bakalan masuk sorga dengan apa yang kita lakukan. Peter Scazzero dalam bukunya, dia pernah tulis gini, ada kisah seorang konselor pernikahan, Bapak Ibu. Ini konselor ini sudah selama puluhan tahun dia membina atau menyelamatkan ribuan pasang pasutri yang hampir mau bercerai. Tapi setelah pernikahannya yang keberapa puluh tahun gitu ya, dia ceraikan istrinya karena ada wanita lain gitu. Dan dia mengatakan dengan entengnya begini, Bapak Ibu, saya itu cuma meninggalkan istri saya, tapi saya nggak ninggalinkan Tuhan kok. Saya tuh cuma ninggalin istri saya kok, tapi saya tenang aja, saya itu nggak meninggalkan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, dengan entengnya dia mengatakan seperti itu. Dan iblis itu memang memanipulasi pikiran manusia sehingga mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini it's okay, nggak apa-apa. Dan Bapak Ibu, setelah 3 hal ini yang kita pelajari, mati secara rohani, diperbudak oleh dosa, menjadi seorang anak-anak durhaka, maka ada 3 pelajaran yang kita simpulkan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kerusakan total manusia itu menjelaskan sumber dari masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, sekalipun kita bisa terkaget-kaget dengan kejahatan yang ada. Ini lagi viral ini Lesti dan Bilar gitu ya. Ini emak-emak di seluruh Indonesia itu lagi galau hatinya. Pasangan yang ter gitu ya. Lagi galau, kenapa bisa ada perselingkuhan? Kenapa bisa ada KDRT kepada si siapa? Lesti yang imut-imut itu begitu ya. Saya soalnya pengikut Lambe Turah. Ya. Ya. Kenapa bisa terjadi? Bapak Ibu jangan kaget. Jangan kaget. Ya. Pendeta Yakub Trehandoko pernah bilang begini. Jangan kaget dengan keburukan yang ada di dunia yang berdosa ini. Memang wajar, pasti selalu terjadi keburukan. Pasti selalu terjadi kejahatan. Kagetlah dengan kebaikan yang masih ada di tengah-tengah keburukan dunia ini. Bapak Ibu, kita masih diperhamba oleh dosa. Kita masih diperhamba oleh dosa dan jangan pernah kaget Bapak Ibu dengan kejahatan-kejahatan yang muncul. Tiap hari akan ada kejahatan. Tiap hari akan ada kriminalitas dan jangan kaget itu sumber masalahnya karena kita rusak secara total. Jadi Bapak Ibu kalau masih kecanduan sesuatu, ingat Bapak Ibu berarti Bapak Ibu belum bisa bebas darinya. Game, pornografi, gadget, uang, pekerjaan, gosip, kedengkian, iri hati. Bahkan kasih kita kepada sesama pun itu sudah tercemar oleh dosa. Dan salah satu ciri orang yang sudah lahir baru adalah bisa bebas dari dosa dan berkata, no, tidak. Yang kedua adalah kita benar-benar buruk Bapak Ibu. Kerusakan total manusia itu seharusnya mengajarkan kepada kita bahwa kita itu betul-betul di dalam situasi yang mengerikan di hadapan Tuhan. Tuhan itu berpaling daripada kita. Di Efesus pasal 2 itu dikatakan kita ini seteru Tuhan. Kita ini seteru Tuhan. Dosa itu membuat kita itu begitu jauh daripada Tuhan. Menghalangi kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita ini benar-benar buruk di hadapan Tuhan. Dan semakin buruk kita merasa diri kita, ya, semakin kita merasakan bahwa kita ini adalah orang yang sangat hina, tercela, maka semakin kita membutuhkan juru selamat. Dan yang ketiga adalah bagaimana itu kerusakan total itu membawa kita untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita.
kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan saja mati bagi kita Bapak Ibu, tapi dia memberikan iman di dalam hati kita. Ketika kita minta tolong kepada Tuhan. Saya ingat pendeta Esra Soro pernah bilang begini, saya kalau altar call, misalnya altar call tahu ya, kalau di dalam KKR itu selalu ada siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus, angkat tangan gitu ya. Dia nggak pernah durasinya itu terlalu lama. Dia bilang begini, kalau Bapa tidak menyerahkan kalau Bapa tidak memilihnya, saya mau apa? Kalau Allah Bapa tidak memilih orang-orang itu, saya nggak bisa paksa. Sehingga ya kalau memang misalnya cuma satu orang yang mau percaya sama Tuhan, ya sudah. Bahkan kalau tidak ada sekalipun, ya sudah. Karena Bapa tidak memilih dia. Karena Bapa tidak menangkap dia. Nah Bapak Ibu jemaat sekalian, bersyukur sekali kalau kita adalah orang-orang pilihan. Saya kadang-kadang bilang, Tuhan saya bersyukur loh saya lahir bukan hanya di keluarga Kristen, tapi di keluarga pendeta yang bisa mengajarin saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur sekali, enggak banyak orang seberuntung saya. Saudara, berapa banyak dari antara kita yang bersyukur kau lahir di keluarga Kristen, kau besar di keluarga Kristen. Berapa banyak orang di luar sana yang harus punya pengalaman yang jelek dulu, berdosa dulu sehingga dia baru ketemu sama Tuhan. Sementara kita yang lahir dari keluarga Kristen seringkali menganggap remeh anugerah itu. Berapa banyak dari antara kita yang bersyukur, Tuhan aku ini adalah manusia yang berdosa, yang harusnya dihukum oleh Tuhan. Tapi hanya semata-mata anugerah Tuhan, Tuhan yang menangkap saya, Tuhan yang memilih saya. Di luar sana begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak tahu nasibnya seperti apa. Kita tidak tahu mereka itu umat pilihan atau bukan. Maka itu kita harusnya bersyukur Bapak Ibu. Kita sudah dipilih di tengah-tengah kerusakan total kita. Jangan ada yang merasa lebih baik Bapak Ibu. Jangan ada yang merasa jauh lebih rohani. Kita sama-sama sebelumnya sudah rusak secara total. Tapi Allah memilih kita. Bapa memilih kita. Dan kita menerima penebusan dari Tuhan. Jangan sia-siakan keselamatan itu Bapak Ibu. Jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Kita yang masih ketagihan dengan pornografi, bertobat Bapak Ibu. Kita yang masih ketagihan dengan game, dengan drakor, dengan uang, dengan hidup yang tidak kudus, dengan perselingkuhan, dengan narkoba, dengan kemalasan, dengan kedengkian, dengan iri hati. Katakan tidak kepada dosa itu. Jangan lagi mau kita diperhamba oleh dosa. Nah Bapak Ibu jemaat sekalian, jangan sia-siakan darah Kristus yang tercurah. Dia sudah mati bagi kita supaya kita bisa menjadi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan, kami ini adalah manusia yang terkutuk. Kami adalah manusia yang berdosa, tetapi di dalam kemurahan Tuhan, Engkau boleh menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur untuk anugerah keselamatan itu ya Tuhan. Karena tidak semua orang di dunia ini Engkau pilih menjadi umat pilihan. Dan kami yakin, kami yang hadir di dalam ruangan ini, atau kami pun yang mendengarkan firman ini dimanapun saja kami berada, kami yakin kami adalah orang-orang pilihan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Kami mau mengatakan tidak ketika keinginan untuk melakukan dosa itu muncul dari dalam hati kami. Karena kami tahu kami sudah diselamatkan dan hidup kami ini berharga bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.